Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi Ibrahim Nur Hidayat, NIM 240200054 dari Prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu ada pengertian dasar hukum K3, tujuan K3, ruang lingkup K3, dan alat pelindung diri. Pengertian K3 sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, secara filosofi, adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya secara keilmuan, yaitu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, secara etimologi, merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Selanjutnya ada aspek filosofi. Aspek filosofi K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Ada aspek ilmu. K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kesalahan kerja, penyakit akibat kerja. Ada aspek praktis. K3 adalah suatu upaya perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang memasuki area kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta penggunaan sumber dan produksi secara aman dan efisien. Dasar-dasar hukum K3. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang pertama, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Selanjutnya, menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3, setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja atau PHK. Selanjutnya, menurut Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja atau biasa disingkat P2K3. Yang pertama,
tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Yang kedua, tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadi ledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Selanjutnya ada lambang K3. Lambang K3 sendiri mempunyai 4 arti. Yang pertama, tanda palang, yaitu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, ada roda gigi, yaitu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Yang ketiga, warna putih, yaitu melambangkan bersih dan suci. Yang keempat, yaitu 11 gerigi roda, artinya 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lambang ini sendiri bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Tujuan K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Yang ketiga, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama, kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja, dan usaha yang dikerjakan. Tentunya ada aspek pelindungan, terdiri dari yang pertama tenaga kerja, yang kedua peralatan dan bahan, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat proses produksi, yang kelima karakteristik dan sifat pekerjaan, yang keenam teknologi dan metodologi kerja. Selanjutnya selanjutnya semua pihak yang terlibat dalam proses ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha dan keselamatan kerja. Yang selanjutnya, penerapan keselamatan kerja dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan hasil dan dari kegiatan. Selanjutnya ada penyakit akibat kerja, yaitu adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua ada faktor penyebab. Yang pertama, faktor biologi, yaitu bakteri, virus, jamur, binatang, tanaman. Yang kedua, faktor kimia, berasal dari bahan beracun dan berbahaya atau radioaktif. Ketiga, faktor fisika, yaitu tekanan, suhu, kebisingan, cahaya. Yang keempat, faktor ergonomik atau fisiologi, cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan lingkungan kerja. Yang kelima, faktor psikologi, yaitu stres dan sebagainya. Selanjutnya ada alat pelindung diri atau biasa disingkat APD. Pengertiannya adalah
suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD sendiri terdiri atas 7 macam. Yang pertama ada alat pelindung kepala. Fungsinya melindungi kepala dari benda keras, pukulan, dan benturan terjatuh dan terkena arus listrik. Yang kedua, alat pelindung mata berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja. Yang ketiga, alat pelindung telinga berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Yang keempat, alat pelindung pernafasan berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk, misal berdebu, beracun, dan sebagainya. Yang kelima, alat pelindung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Yang keenam, alat pelindung kaki, yaitu berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pakaian pelindung, yaitu melindungi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari bahaya percikan, bahan kimia, radiasi, panas, bunga api maupun api. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.